Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Ada mitos yang mengatakan manusia memakai kemampuan otaknya hanya 10%. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tidaklah heran apabila manusia banyak menghadapi persoalan yang datang secara bertubi-tubi dalam hidupnya, sehingga pikirannya tidak mampu untuk menampungnya. Jadi, apapun yang kita hadapi, bertumpulah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus benahi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga pikiran kami menjadi serupa dengan pikiran-Mu, Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan tutur kata dan tindakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tertumpu pada pikiran. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 4 ayat 23. Demikian firman-Nya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang pikiran, maka pola pikir seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor. Tetapi yang akan menentukan pola pikir adalah dirinya sendiri, yaitu mana yang dipegang oleh orang tersebut. Hal ini terlihat dari fakta kehidupan yang terjadi. Meskipun sikon dan keadaannya yang terjadi sama, tetapi ternyata pola pikir dalam menghadapi dan menanganinya berbeda. Dan ini juga merupakan cara dalam mewarnai hidupnya, bahkan menentukan nasibnya untuk di dunia yang fana maupun di dunia kekekalan. Di dalam dunia, pola pikir manusia itu sangat besar perbedaannya satu sama lain, dan pikiran itu terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu kekal. Lukas 21 ayat 33 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan dan pikiran Tuhan tidak berubah, tetapi keadaan, situasi atau kondisi di dunia bisa berubah. Maka untuk setiap perubahan kita harus mempunyai jawabannya. Karena itu yang merupakan pendirian kita untuk menghadapinya. Bila kondisinya demikian, itulah sebabnya kita perlu pikiran Kristus yang berpikir bukan saja tentang kekudusan, tetapi berpikir tentang kebenaran saat terjadi kebimbangan. Maka penting untuk kita berpikir secara alkitabiah. Dengan demikian, kita ganti pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan, khawatir, dan panik dengan pikiran yang benar dan kudus, sehingga pikiran kita diubah dari kepanikan dengan doa. Berdoalah untuk hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang besar. Berdoalah dengan tekun. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tercatat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Ingat, setiap orang mempunyai masalah dalam hidupnya. Apakah itu orang yang tidak percaya pada Tuhan dan orang yang percaya pada Tuhan juga mengalami tragedi atau masalah. Karena itulah kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kebenaran Tuhan adalah sumber kekuatan di saat-saat kita membutuhkannya. Yesus memiliki pikiran yang paling luas cakupannya. Keyakinannya sangat kuat, begitu teguhnya sehingga ia tidak merasa takut untuk berbaur dengan kelompok manapun, dengan pengertian bahwa ia tidak akan tercemar atau terpengaruh. Rasa takut membuat kita bersedia menyatakan suara atau keyakinan kita ataupun mendengarkan keyakinan orang lain. Takut ditolak, takut keyakinan kita diserang, takut iman kita terguncang. Namun, bila itu persoalannya, mungkin kita perlu mempelajari seberapa besar keyakinan kita yang sesungguhnya. Ketelitian dan kepekaan untuk membedakan mana yang dari Allah dan mana yang bukan. Mana yang merupakan kebenaran dan mana yang bukan. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, terlebih menyangkut ajaran tentang kehidupan. Hal ini menjadi penting karena menyangkut masalah kemurnian iman kita agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan.
Rasul Paulus mengingatkan agar kita jangan terpengaruh dengan pola pikir yang dapat menyesatkan. Dalam Kolose 2 ayat 8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita jangan tertumpu pada pikiran kita yang terlihat baik padahal belum tentu benar, yang di luarnya terasa manis padahal di dalamnya penuh racun yang sangat mematikan. Jangan tertumpu pada pikiran kita sendiri tanpa dilandasi kebenaran firman Tuhan, sebab itu akan merusak pondasi keimanan di mana Tuhan Yesus sudah meletakkannya bagi kita. Kolose 2 ayat 18-19 Paulus mengingatkannya untuk kita. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kasih Kristus, hal yang untuk diingat oleh kita bahwa pikiran adalah tempat medan peperangan yang paling strategis digunakan oleh iblis untuk menggempur dan mengalahkan kita dengan kelicikannya melalui pikiran. Sebab iblis paham benar betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dan mengekang pikirannya sendiri. Untuk menang melawan tipu muslihat iblis, kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, tercatat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b. Izinkan Roh Kudus membaharui pikiran kita. Bagaimana caranya? Sediakan waktu secara intensif untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran atau hal-hal yang positif, sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tercatat dalam Ibrani 4 ayat 12. Dengan pedang roh ini, kita dapat melawan setiap serangan iblis. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak kepada tindakan kita. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi hal-hal negatif akan memaksa kita untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh pikiran itu. Rasul Paulus menasihati supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tercatat dalam Efesus 4 ayat 23. Sehingga pikiran kita tetap dalam keadaan bersih. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, pikiran kita masih bisa terpengaruh dan tergoda oleh apa yang ada di dunia ini. Dan tubuh kita pun akan menjadi fasilitator untuk mengerjakan segala hal yang diinginkan dan diperintahkan oleh pikiran. Maka dari itu, jangan kita tertumpu pada pikiran kita, tetapi tertumpulah pada kebenaran firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, di mana Engkau membaharui dan membawa kehidupan kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, terlebih pikiran kami Tuhan, sehingga kami tidak tertumpu pada pikiran kami sendiri, melainkan tertumpu kepada kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan di dalam dunia yang tidak pasti ini. Maka dari itu Tuhan, kami perlu dan kami terus memohon kepada-Mu untuk menguatkan segala hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Melalui inilah kami dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi tantangan, kesulitan apapun yang kami hadapi di dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan dan kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan kami tetap dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like,
share, dan subscribe.